Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis ke-36. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-37, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Inabata Al-Khawlani radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Inabah. Napa? Abu Inabah Al-Khawlani, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya wadah-wadah. Kenapa? Sesungguhnya Allah punya wadah-wadah dari penduduk bumi. Dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum, wadah-wadahnya Allah itu qulubu ibadihi salihin, hati para hambanya yang solih. Wadah-wadahnya Allah itu adalah hati para hambanya yang solih. Wa ahabbuha ilaihi, dan wadah yang paling dicintai oleh Allah, alyanuha wa araquha, yang paling lembut dan yang paling halus. Wadah yang paling disukai sama Allah adalah yang paling apa? Lembut dan paling halus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Musnadus Syamiyyin, dan menurut Al-Imam Al-Haythami hadis ini hasan. Begitu pula dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Mari kita bahas kalimat per kalimat. Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, sesungguhnya Allah itu punya wadah-wadah dari penghuni bumi. Untuk memahaminya, maka kita perlu ngerti wadah itu fungsinya apa. Menampung. Wadah itu fungsinya apa? Menampung. Pertanyaannya, menampung apa? Beras apa? Banyu apa? Karena yang dimaksud di sini adalah wadah yang sifatnya maknawi, non fisik, yaitu hati. Maka yang ditampung di sini adalah kalau enggak kebaikan, ya
keburukan. Dan yang dimaksud dengan wadah di sini apa? Hati. Hati ini menampung kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Tergantung orangnya yang punya wadah tersebut. Seandainya orangnya ini soleh, orangnya beriman, maka wadah itu diisi apa? Kebaikan. Napa kebaikan? Astaghfirullah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diisi dengan keikhlasan, diisi dengan ilmu agama, diisi dengan tawakal kepada Allah, diisi dengan perasaan cinta kepada Allah, diisi dengan perasaan takut kepada Allah. Isinya adalah kebaikan. Berarti kebalikannya, seandainya orang itu tidak soleh, maka isinya apa? Keburukan. Apa contohnya? Hasad. Apa lagi? Iri, dengki, terus sombong, riya, pelit, suudzon. Napa suudzon? Berburuk sangka, kebodohan. Jadi isinya adalah sesuatu yang buruk-buruk. Kenapa isinya buruk-buruk? Karena yang ditonton buruk-buruk, yang didengerin buruk-buruk. Ya. Karena yang ditonton adalah yang buruk-buruk, yang didengerin juga yang buruk-buruk, akhirnya yang masuk ke hati pun yang buruk-buruk. Yang ditonton di YouTube apa? Yang ditonton di TikTok apa? Yang ditonton di Instagram apa? Apa maning? Ana sing kurang? Selain YouTube, Instagram, TikTok apa maning? Yang ditonton di Facebook apa? Ketika yang ditonton adalah yang tidak pantas dan tidak layak untuk ditonton, maka itulah yang masuk ke hatinya. Dan itulah yang ditampung. Berarti yang dimaksud dengan wadah itu adalah nopo? Hati. Oke. Nah, wadah yang paling disukai sama Allah itu adalah, dengerin, wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Adapun wadah yang disukai sama Allah, yaitu wadah-wadahnya Allah tersebut adalah hati hamba-hambanya yang solih. Berarti hatinya orang-orang yang beriman itu disukai sama sinten? Allah. Pertanyaannya, kenapa? Karena isinya kebaikan. Karena isinya kebaikan, maka Allah suka. Kok bisa isinya kebaikan, Ustadz? Karena pintunya untuk masuk ke hati itu dia jaga betul. Pintunya apa tadi? Pintu masuk ke hati, nopo? Mata sama telinga. Nah, yang masuk pintu ini, pintu masuk ini sama dia dijaga betul. Sehingga karena dijaga betul, yang masuk lewat mata dan telinganya adalah yang baik-baik saja. Sehingga isi hatinya pun juga sesuatu yang baik-baik terus. Jadi kalau kita pengen hati kita baik isinya, maka kita harus menjaga nopo?
mata, telinga, lisan. Ya. Karena lisannya yang diucapkan adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang dibaca adalah Al-Quran. Karena itu yang dia baca, karena itu yang dia lihat, karena itu yang dia dengarkan. Yang dilihat adalah tulisan-tulisan di dalam Al-Quran. Yang dibaca adalah kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Yang didengerin adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena semua pintu-pintu itu diisi dengan Al-Quran, maka hati pun menjadi wadah yang isinya adalah kebaikan. Berarti kebalikannya, kalau pintu-pintu itu digunakan untuk keburukan, telinga enggak pernah digunakan untuk dengerin Al-Quran. Gue ngapa berarti? Dangdutan. Ya. Nang toko dangdutan. Nang omah dangdutan. Apa maning? Nang lapangan dangdutan. Jalan-jalan dangdutan. Kan banyak di antara kita kalau jalan-jalan telinganya di apa? Disumpel. Tergantung apa yang dia dengarkan. Nek dia dengarkan itu pengajian, Masya Allah. Oleh dunia akhirat. Dunia ini apa? Sehat. Ya, akhiratnya dengerin pengajian. Banyak di antara kita itu ngejimnya atau jalan-jalannya itu bisa sampai 1 jam. Berarti satu pengajian selesai, pengajian tafsir. Berarti dapat sehatnya, jasmaninya, dapat sehat apanya? Rohaninya, Masya Allah itu. Tapi sebaliknya yang didengerin adalah musik yang masuk ke telinganya, yang dilihat oleh matanya adalah film Korea, ya. Nah, orang film India. Yang dibaca oleh mulutnya adalah hal-hal yang tidak layak untuk dibaca. Ya wajar seandainya hatinya kemudian diisi dengan keburukan. Dan harus kita fahami bahwa hati yang diisi dengan kebaikan itu akan nular kepada seluruh anggota tubuh seorang manusia. Begitu pula sebaliknya. Hati yang diisi dengan keburukan akan nular kepada seluruh anggota tubuh manusia. Kata seorang ulama salaf, Ahmad ibnu Hadrawaih, al-qulubu aw'iyatun. Hati itu adalah wadah. فَإِذَا امْتَلَأَتْ مِنَ الْحَقِّ أَظْهَرَتْ زِيَادَةَ أَنْوَارِهَا عَلَى الْجَوَارِحِ. Seandainya hati itu diisi dengan kebenaran, maka cahaya kebenaran itu akan kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Kebalikannya, wa idam tala'at minal batili adharat ziyadata zulmiha 'alal jawarih. Seandainya hati itu diisi dengan kebatilan, diisi dengan kesesatan, maka gelapnya hati itu akan nular ke seluruh anggota tubuhnya. Berarti cahaya hati itu akan kemana-mana. Kebalikannya, gelapnya hati juga akan kemana-mana. Maksudnya wongnya jadi ireng iku Ustaz. Ujarku ya ana wong rajin sholat ya tetap kulitnya ireng Ustaz. Bukan itu maksudnya. Gelap di sini adalah gelap apa? Perilakunya. Kenapa? Gelap perilakunya. Maksudnya Ustaz, yo tangane untuk hal-hal yang tidak baik. Matanya untuk hal-hal yang tidak baik.
telinganya untuk hal-hal yang tidak baik. Itu kan anggota tubuh. Makanya orang yang hatinya bercahaya, diisi dengan kecintaan kepada Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan bimbing telinganya, aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing tangannya, aku akan bimbing kakinya. Semua anggota tubuhnya dibimbing sama Allah. Jadi kalau kakinya mau melangkah, sama Allah diarahkan kemana? Ke masjid. Arab belok mengendi? Mengdiskotik. Ya. Ujuk-ujuk apa? Salah dalan. Ya. Mengendi jadi ini? Memusola. Kudune arep belok nonton ebek. Ya. Kesasar. Tekameng majelis taklim. Ya. Sama Allah dibimbing terus. Ya. Sudah niat itu mau nonton sing ora bener, ujuk-ujuk pulsane entong, ora sida nonton. Jadi sama Allah itu selalu dibimbing. Ya. Sudah niat arep cuci mata, ya. JJS, jalan-jalan apa? Sore, sisan cuci mata. Jebule orang ana sing bisa disawang. Itu bantuan itu, bimbingan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang terakhir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Hati yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang paling lembut dan paling halus. Hati yang paling lembut dan paling halus itu yang seperti apa? Hati yang gampang untuk menerima kebaikan. Apa? Hati yang gampang menerima kebaikan. Contoh kayak gini. Nek dinasehati manut. Nek diemutaken manut. Kalau mendengar Al-Quran dibacakan tersentuh. Mendengar hadis Nabi SAW disampaikan tergerak hatinya. Wah, aku pokoknya mau berngaji kayak mulai hari ini saya akan perbaiki diri. Itu hati yang paling dicintai sama Allah. Apakah hati kita sudah seperti itu? Deneng sepi, OTW, on the way, dalam proses. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang lembut dan halus, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.